Episode 20. Subuh. Sudah lebih dari 1 jam, tapi belum juga ada balasan dari Bella. Apa dia sudah tidur? Rasanya aneh, baru jam 8 malam sudah tidur. Apa mungkin dia tidak suka melihat foto yang kukirim? Arg. Semua prasangka ini terus menghantuiku. Dari tadi liatin jam terus. Mas Galih menepuk pundakku. Udah sejam lebih masih belum dibales. Sabar, Din. Bisa jadi dia lagi ada kesibukan. Boleh dicek gak, Mas? Pesannya udah dibaca atau belum? Nih lu cek aja sendiri. Mas Galih menyerahkan ponselnya. Kulihat pesan WhatsApp tadi, masih centang 1. Centang 1, ucapku kecewa. Tunggu aja, mungkin besok pagi baru dibales. Kayak tadi pagi. Semoga ya, Mas. Sekitar pukul 10 malam, terdengar suara sirine. Tak lama, terlihat ambulan melewati gerbang. Ada yang kecelakaan lagi kayaknya, Mas, ucapku. Belum tentu. Dari depan pos, aku bisa melihat seorang wanita sedang terbaring di atas berankar. Tak terlihat ada darah sedikit pun. Tuh kan, belum tentu korban kecelakaan, ucap Mas Galih. Iya, Mas. Tak lama, ambulan itu pergi meninggalkan rumah sakit. Din, lu lapar gak? Tanya Mas Galih. Sedikit sih. Beliin pecel lele di belakang dong. Maksud Mas Galih ini, jalan raya di belakang rumah sakit. Dekat dengan pemakaman. Emang ada yang jualan, Mas? Iya, makanya lu lihat. Jualan kagak? Hadeh. Jauh, Mas, keluhku. Tinggal naik motor. Bentaran doang nyampe. Tapi, Mas. Buruan, nih duitnya. Lu beli aja sekalian. Mas Galih menyerahkan uang pecahan 50.000. Nah kalau gini, saya jadi semangat. Aku pun bangkit, lalu berjalan ke parkiran. Setibanya di parkiran, langsung menyalakan motor. Din, panggil Mas Galih saat motorku melewati pos. Ya, Mas, sahutku seraya menghentikan laju motor. Jangan lupa sambelnya yang banyak. SIP. Aku mengacungkan jempol, lalu pergi ke tempat tujuan. Baru jam segini, jalanan udah sepi aja, ucapku dalam hati, seraya memacu motor dengan kecepatan sedang. Di depan sudah terlihat pertigaan. Aku pun langsung berbelok ke kiri. Jalanannya agak menurun, di kiri dan kanan banyak pepohonan besar menjulang tinggi. Membuat jalanan ini terlihat cukup menakutkan. Tiba di ujung jalan, aku berbelok lagi ke kiri. Masuk ke jalan di belakang area rumah sakit. Tembok tinggi terbentang dari ujung ke ujung, menutupi area pemakaman. Kuedarkan pandangan, terlihat ada warung pecel lele di bagian kanan jalan. Dengan gegas aku mengarah ke sana. Kemudian memarkirkan motor di depan warung tersebut. Terlihat beberapa orang sedang menunggu pesanan. Ada juga yang sedang makan di tempat. Mas pecel lele 2. Yang satu sambelnya banyak, pesanku. Pakai nasi, tanya sang penjual. Pakai. Sambil menunggu pesanan, aku berdiri di luar. Menatap tembok yang penuh dengan coretan. Mataku tertuju pada kain putih transparan yang melayang-layang di atas tembok. Kini kain itu seperti mengambang di udara, tepat di atas tembok. Hanya dalam hitungan detik sudah berubah menjadi sosok wanita berambut panjang. Sontak aku langsung membalikan badan, menghadap warung. Masih jam segini, udah muncul aja, gerutuku. Sekitar 15 menit kemudian, pesananku sudah selesai. Bergegasku naik ke motor. Kembali ke rumah sakit dengan melewati jalan yang sama. Berat amat, gumamku saat motor melewati jalan menanjak. Punggungku seperti kesemutan dan bagian belakang leher merinding. Kesemutan itu menjalar hingga pundak bagian kiri. Aku berusaha menggerakkan pundak, agar kesemutannya hilang. Namun tak berhasil. Malahan pundakku kini terasa berat. Sementara itu, motorku melaju semakin lambat. Padahal tanjakannya tidak begitu curam. Curiga. Aku mengintip kaca spion. Astagfirullah, teriakku kaget, saat melihat Ana sedang menyandarkan kepalanya di pundakku.
Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Dengan mata menatap kaca spion. Dalam hati, mulai merapal doa. Namun, dia tidak pergi juga. Tiba di belokan, aku langsung tancap gas. Kulirik kaca spion, dia sudah pergi. Din, panggil Mas Galih saat motorku melewati pos. Namun, aku tak membalas, memilih untuk buru-buru sampai di parkiran. Setibanya di parkiran, aku kembali melirik kaca spion. Ana benar-benar sudah pergi. Kuturun dari motor, lalu berjalan ke arah pos. Hihihi. Terdengar suara tawa, sebelum aku keluar parkiran. Ku percepat langkah. Nyari saya. Suara Ana terdengar dekat. Dari ekor mata, jelas sekali terlihat dia sedang duduk di salah satu motor yang terparkir. Sontak aku langsung berlari ke pos. Napa, Din? Tanya Mas Galih heran. Ana, Mas, balasku dengan nafas tersengal, seraya masuk ke dalam pos. Diikuti Mas Galih yang ketakutan. Beneran Ana? Iya, Mas. Dia tadi ngikut pas saya beli pecel. Terus muncul lagi di parkiran. Duh. Mas Galih menutup pintu pos. Jadi gak selera makan, ucapku. Ya udah, buat GW aja. Mas Galih merebut kantong plastik berisi pecel lele dari tanganku. Eits. Tapi saya lapar juga, Mas. Tadi katanya gak selera. Bercanda doang. Kami pun akhirnya makan di dalam pos. Tentu dengan pintu yang tertutup. Mas, hari ini jangan ada acara buang air ya, ucapku sambil menyantap makanan. GW tahan ampe pagi, Din. Selesai makan, kami lanjut duduk sambil menonton televisi. Ngapain, Mas? Tanyaku saat melihat Mas Galih merebahkan dirinya di lantai. Ngantuk, Din. Masa saya jaga sendirian? Gantian aja. Nanti lu bangunin GW. Jam berapa banguninnya? Jam 5 lah, Din. Ya sama aja saya jaga sendirian. Canda, Din. Sejam, 2 jam lah baru bangunin GW. Mata dah ngantuk banget nih. 2 jam berlalu, mataku pun mulai berat karena terlalu banyak menonton televisi. Ku bangunkan Mas Galih, lalu memintanya untuk giliran jaga. Kurebahkan badan. Tak lama aku pun tertidur. Aku merasakan sentuhan kasar di bagian perut. Bangun, Din. Dalam keadaan setengah sadar, terdengar suara Mas Galih. Ku buka mata. Dia sedang berdiri di dekatku, sambil menyentuh perutku dengan kaki. Bau, Mas, protesku, lalu mengambil posisi duduk. Udah, subuh. Hah? Masa? Kulihat jam, benar sudah pukul 5 pagi. Lu tidur pules bener, dibangunin kagak bisa-bisa. Efek kemarin kurang tidur kayaknya, Mas. Ya udah saya, mau ke masjid dulu. Buruan, GW mau balik. Siap, Mas. Dengan gegas aku berlari ke masjid. Setelah sholat subuh, aku pun kembali ke pos. Terlihat Mas Galih sudah bersiap-siap mau pulang. Mas pulang aja, ucapku. Nih. Mas Galih menyerahkan ponselnya padaku. Ada apa, Mas? Aku kebingungan. Baca tuh. Kutatap layar ponsel di genggaman. Sebuah pesan dari Bella. Dia mengenali jenazah yang ada di dalam foto. Jenazah sahabatnya, Irma alias Ana. Bersambung.